Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu pengetahuan dan kesalehan. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah yang kami terima dalam kehidupan kami, untuk setiap kesehatan, kekuatan, dan juga segala pengalaman kehidupan yang kami jumpai hingga saat ini. Dan dalam segala syukur kami Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguatkan dan memampukan kami untuk kami dapat merenungkan kehendak-Mu, dan kami pun dapat melakukannya dalam keseharian kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia yang setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam keseharian. Haleluya. Amin. Hari ini bersama kita memperingati satu momen yang menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sumpah Pemuda menjadi satu tonggak yang berharga, bukan hanya bagi para anak-anak muda, tetapi Sumpah Pemuda ini juga menjadi tonggak perjuangan bagi seluruh kita, bangsa Indonesia, di dalam memperjuangkan kemerdekaannya, dalam memperjuangkan kehidupan, dan memperjuangkan apapun yang menjadi goal, asa, dan juga tujuan dari bangsa ini. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Sumpah Pemuda ini menjadi penting? Karena kalau kita lihat tentang karakter anak muda begitu ya, salah satu karakter yang menonjol di usia muda atau ketika Bapak Ibu semua berusia muda atau kita yang sekarang anak muda begitu, salah satu karakter yang menonjol adalah keingintahuan kita. Keingintahuan kita untuk mengembangkan, baik itu pengetahuan, mengembangkan diri, mengembangkan skill dan lain sebagainya. Seolah-olah anak muda itu menjadi masa di mana kita haus akan pengetahuan, haus akan hal-hal yang baru, haus akan sesuatu inovasi, suatu kreativitas dan lain sebagainya. Maka anak muda seringkali diidentikan dengan simbol inovasi, simbol kreativitas, simbol
sebuah pembaharuan begitu. Kalau ini masih muda pasti kreatif, ini masih muda pasti inovatif. Kita seringkali mengatakan itu. Nah, penting bagi kita walaupun kita di usia apapun untuk mengembangkan sebuah rasa ingin tahu, mengembangkan rasa untuk haus akan pengetahuan, haus akan penambahan kemampuan diri untuk mengasah diri dan lain sebagainya. Karena apa? Tanpa rasa haus kita untuk mengetahui sesuatu, maka kita hanya akan puas pada sesuatu yang sudah kita tahu. Dan kalau kita sudah puas, ya sudah, hasilnya akan begitu saja, itu akan cukup begitu. Ada sebuah video di mana ketika ada orang bikin mobil-mobilan gitu, mobil-mobilan dari kayu begitu, dari bahan dasarnya kayu. Kalau mungkin kita berbicara soal pengetahuan yang sudah kita tahu, ya sudah, mobil dari kayu itu biasanya cuma didorong atau ditarik dan bentuknya juga biasanya truk. Itu sudah mentok begitu. Tetapi dalam video ini ada sebuah inovasi yang menarik di mana si pembuat video ini, pembuat mobil-mobilan dari kayu ini, dia mereplika atau membuat bentuk tiruan mobil-mobil yang bukan hanya truk, tapi mobil-mobil dengan brand-brand ternama, dari mobil-mobil sport, mobil-mobil yang biasa kita pakai di pasaran, itu dipakai dalam bentuk replika dan itu sangat baik, sangat bagus sekali. Nah, hal itu tentu akan didapatkan kalau kita bisa mengembangkan pengetahuan kita. Atau juga dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya. Kalau kita merasa bahwa kita hanya tahu tentang A, B saja, ya kita akan gampang terbawa tentang hoax, terbawa tentang pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar atau sumbernya tidak valid dan lain sebagainya. Karena kita merasa bahwa saya sudah cukup mendapatkan pengetahuan ini. Tetapi dengan kehausan kita akan pengetahuan, kita justru akan menambah amunisi dalam diri kita. Amunisi untuk mengupgrade diri, amunisi untuk kemudian memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan yang ada. Dan sekarang di Indonesia itu sudah sangat luar biasa, banyak sekali orang-orang yang pinter, orang-orang yang hebat, orang-orang yang penuh dengan inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Tentu itu sesuatu yang sangat baik untuk perkembangan kita ke depan. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika kita menjadi orang yang pinter, ketika kita menjadi orang yang tahu banyak hal, ketika kita menjadi orang yang mampu melakukan banyak hal, seringkali kita menjadi orang-orang yang egois. Kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri kita. Akhirnya pengetahuan yang kita punya, kemampuan yang kita punya hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadi kita. Hanya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Sudah cukup. Tetapi dalam teks yang kita baca saat ini, Petrus memberikan satu pengetahuan bagi kita bahwa ya kebajikan itu harus ditambah dengan pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu tidak bisa hanya kemudian diberhentikan pada pengetahuan. Harus ditambahkan dengan pengendalian diri. Harus ditambahkan dengan kesalehan. Hingga pada akhirnya kesalehan itu memunculkan kasih kepada semua orang. Inilah yang perlu kita perhatikan. Di Indonesia tidak kurang orang yang pinter. Di Indonesia tidak kurang orang yang hebat. Banyak sekali orang yang hebat, banyak sekali orang yang pinter. Tetapi pertanyaannya adalah, pinternya, hebatnya itu untuk apa? Apakah kehebatan dan kepintaran itu dibarengi dengan kesalehan yang akhirnya menambah atau menghasilkan kasih kepada sesama? Ataukah kepintaran, pengetahuan, kemampuan diri dan kehebatan itu hanya dipakai untuk kemudian pemuas hawa nafsu tanpa ada pengendalian diri? Demikian juga dalam kehidupan kita kan. Di Indonesia atau mungkin di kita banyak orang yang kaya. Banyak orang yang mampu. Tetapi apakah kekayaan, kemampuan kita semua itu juga dibarengi dengan kesalehan? Sehingga kekayaan, kemampuan, kepintaran, kehebatan yang kita pakai, yang kita punya, itu bisa untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Apakah kita sudah sampai ke tahap itu? Nah, di momen kita bersama saat ini, di Sumpah Pemuda ini, mari kita gumuli lagi. Mari kita upgrade lagi pengetahuan kita, supaya tidak berhenti pada kepuasan kita untuk mengeruk segala keuntungan yang kita mau keruk. Tetapi biarlah kemampuan, kehebatan, pengetahuan itu kita pakai, kita poles dengan kesalehan. Supaya apa? Kepintaran dan apapun yang telah Tuhan hadirkan dalam diri kita, talenta yang Tuhan hadirkan dalam diri kita, itu bisa menjadi sejalan dengan yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menjadi kasih.
dan berbagi menjadi berkat bagi semua orang. Dan apakah kita bisa melakukannya? Pilihannya tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Kita mau memakai pengetahuan kita untuk kepuasan diri, ataukah apa yang kita miliki untuk perwujudan kasih kepada semua orang. Pilihan mana yang mau kita ambil. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita berdoa untuk kehidupan kita, kehidupan bangsa kita, dan kehidupan bersama kita. Mari kita bersama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala pencapaian yang telah kami bersama dapat nikmati. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami capai dengan segala berkat yang Tuhan berikan melalui pengetahuan, melalui kemampuan, melalui segala talenta yang Tuhan hadirkan dalam diri kami. Terima kasih untuk segala inovasi, terima kasih untuk segala kreativitas yang berhasil kami bersama hasilkan. Dan saat ini Tuhan, di momen di Sumpah Pemuda yang kami peringati pada hari ini, kiranya kami boleh kembali untuk diingatkan bahwa hasrat kami untuk menambah pengetahuan, hasrat kami untuk mengembangkan diri, hasrat kami untuk bisa membuat diri kami menjadi semakin hebat, itu juga boleh kami barengi, boleh kami poles dengan kehendak Tuhan, dengan kesalehan yang tertuju padamu. Sehingga pengetahuan kami itu tidak hanya menjadi pemuas diri kami, tetapi pengetahuan yang kami punya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kemampuan yang kami punya, kekayaan yang kami punya, ataupun juga setiap talenta yang kami punya, itu bisa menghadirkan kasih pada akhirnya kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, ajar kami untuk tidak menjadi orang yang pintar yang egois, ajar kami untuk tidak menjadi orang hebat yang egois, tetapi orang pintar, orang hebat yang mau membagikan kasih kepada semua orang. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa kami. Biarlah momen Sumpah Pemuda ini juga boleh menjadi momen persatuan bagi kami, momen untuk kami bisa menyadarkan diri kami bersama akan pentingnya keutuhan bangsa kami di tengah berbagai persoalan yang kami hadapi ini Bapa. Dan biarlah melalui semangat pemuda yang kami kenang, itu juga boleh menjadi semangat baru bagi kami untuk menghidupi bangsa kami ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan berbangsa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga kami menyerahkan Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang oleh karena usia kondisinya semakin melemah, ataupun juga karena kesepian ataupun hal-hal yang lain yang mereka rasakan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkong, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Rapen Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang hadir memberikan kekuatan bagi orang tua kami. Biarlah Engkau yang menghadirkan sukacita kedamaian dalam kehidupan mereka. Juga kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Kamoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Saudara Yosua Rupidara, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Sahrun, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, dan juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi mereka di dalam mereka menjalani setiap proses pengobatannya. Kami sadar dan kami tahu serta kami percaya bahwa kasih-Mu dan berkat-Mu nyata atas kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan pribadi kami. Biarlah Engkau yang hadir menguatkan serta menganugerahkan rahmat-Mu atas kami. Kepadamu ya Allah, kami serahkan segala doa dan syukur kami ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.